Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Kita belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua dengan judul sebuah momen takdir. Dan hari ini tanggal 2 April, tepatnya di hari Minggu, sebagai judul pelajaran kita, pilihan kekal. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya serta membawa iman kami lebih setia kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lihat dari kitab Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 adalah pekabaran belas kasihan Yesus yang terakhir kepada dunia yang jatuh dan memberontak, yang telah selama sekitar 6.000 tahun tenggelam dalam dosa dan kejahatan. Akan tiba suatu hari ketika setiap manusia di planet bumi akan membuat keputusan akhir mereka yang tidak dapat dibatalkan, baik itu untuk atau melawan Yesus. Pekabaran kitab Wahyu mengenai kebenaran Kristus yang membebaskan kita dari penghukuman dosa, serta atas cengkraman dosa dalam hidup kita, akan selalu menggema di seluruh dunia. Saudaraku, ada baiknya kita membaca Matius 24 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 6. Kedua kitab ini dan ayat ini menyatakan bagaimana pentingnya Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan kita lihat juga dalam kitab Matius 24 ayat 14, di sana menemukan ada satu kabar yang menggema, kabar terakhirnya dalam pekabaran akhir zaman Kristus. Demikian juga Wahyu 14 ayat 6 yang berkata bahwa Injil akan diberitakan kepada semua bangsa, suku, bangsa dan kaum. Saudaraku, 3 kali dalam Wahyu 22 Yesus berkata bahwa dia akan datang segera. Dalam Wahyu 22 7, 12 dan 20. Tuhan kita menambahkan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus menguduskan dirinya. Saudaraku, tentunya setiap hari oleh pilihan-pilihan kita, bahkan dalam apa yang disebut hal-hal kecil, kita membuat pilihan berpihak atau melawan Yesus. Tidak mungkin bagi seorang yang terus-menerus membuat pilihan yang salah dalam hidup mereka sekarang, tiba-tiba pada krisis terakhir akan ada di pihak Yesus, terutama ketika seluruh kekuatan jahat melawan mereka. Sekarang, hari ini, dan setiap hari, kita harus memilih untuk setia kepada Kristus dan kepada perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih karunia kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Seperti yang dikatakan oleh Nyonya White, Yesus tidak mengubah tabiat pada kedatangannya. Pekerjaan transformasi harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di hari ini mengingatkan kemana pilihan kita. Karena pilihan ini adalah menentukan di mana posisi kita. Apakah kita melawan Tuhan atau berpihak kepada Tuhan? Dan tentunya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bukan berarti dalam kehidupan kita di dunia ini kita selalu berseberangan dengan ajaran firman Tuhan, kita melawan Yesus, dan tiba-tiba pada saat krisis terakhir itu, saat kedatangan Yesus yang kali kedua, kita diangkat ke sorga, atau kita ada di pihak Tuhan. Bukan demikian. Tetapi pilihan kita itu harus ditentukan mulai dari sekarang, melalui gaya hidup kita. Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak? Untuk itu, biarlah kiranya pemirsa Bakti Channel akan dapat menentukan posisinya saat sekarang ini. Apakah menjadi pengikut Yesus atau menjadi lawan dari Yesus sebagai Tuhan kita.
Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran hari Minggu. Semoga melalui pelajaran ini Tuhan dapat memberikan suatu pengetahuan baru bagi kami, dan yang terutama Tuhan menambah iman kami untuk dapat membaharui kehidupan kami untuk lebih selaras dengan firman-Mu. Biarlah kiranya kami meninggalkan segala jalan-jalan yang sesat, sehingga kami berjalan di dalam terang kemuliaan Tuhan, menuju terang kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada saat krisis akhir itu nanti, kami ada di pihak Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang indah Tuhan berikan bagi kami, yang kami angkat dari kitab Wahyu pasal yang ke-14, dan juga Wahyu pasal yang ke-12, dan juga Wahyu yang pasal 22. Terima kasih Tuhan atas pekabaran ini. Kiranya ini akan membawa iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati semua pemirsa Bakti Channel. Berkati mereka dalam kesehatan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman, Tuhanlah kiranya mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan dia akan segala kesalahan yang dilakukan, dan akan berjalan bersama dengan Yesus. Yang berulang tahun, berikan sukacita, sempurnakan sukacitanya untuk merenungkan kembali bagaimana berkat Tuhan sepanjang hidupnya hingga saat sekarang ini. Dan kedepannya Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik baginya, sebagaimana Tuhan kehendaki. Bagi yang lemah oleh karena duka, Tuhanlah kiranya berikan penghiburan sejati dari sorga. Biarlah kiranya Tuhan berikan janji pengharapan, mendengung dalam hati dan pikirannya. Kelak saat kedatangan-Mu, kami dapat berjumpa kembali dengan orang-orang yang kami kasihi, yang terlebih dahulu mendahului kami dari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Banyak yang harus kami pinta, Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami, dan Tuhan akan memberikannya sebagaimana Tuhan kehendaki. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu. Saya Pendeta Arista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.